Seorang yang selalu menjaga sholatnya, maka ia akan diberikan petunjuk, cahaya, dan keamanan sampai di hari hisab, di hari kiamat. Jadi kalau kita ingin selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, cahaya kehidupan, kedamaian, sholat jaga sampai hari kiamat. Siapa yang tidak pernah menjaga sholat, hati-hati, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk. Awas ya, bukan berarti tidak sukses dunia, mungkin sukses, tapi kesuksesan itu tidak memberikan manfaat kehidupan untuknya. Jadi jangan dibayangkan kalau nggak sholat itu dunia nggak dapat. Tidak, banyak orang nggak sholat dapat dunia. Ada kaya, nggak sholat kaya ada. Karena sholat itu bukan syarat untuk mendapatkan dunia, bukan. Kalau pengen dunia ya kerja aja. Kerja aja, silahkan kerja. Dunia dapat. Sholat itu bukan syaratnya. Sekali lagi, sholat itu memberikan tambahan kualitas keberkahan pada dunia yang kita dapatkan. Supaya dunia itu saat otomatis kita dapatkan menjadi bekal akhirat di saat yang sama. Itu yang dimaksud. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah, dunia hasanah ini jadi bekal akhiratnya hasanah juga. Wa fil akhirati hasanah. Saya dapat uang misalnya 100.000, saya berikan pakaian. Ini kan dunia. Tapi pakaian ini ketika saya pakai sholat, ini hasanah namanya. Hasil dunia saya menjadi hasanah, dikonfirmasi berupa pahala sholat ketika saya pulang di akhirat nanti. Ini hasilnya. Itu yang wafil akhirati apa? Hasanah. Jadi jangan dikira kalau Anda tidak mengerjakan ibadah misalnya, Anda kehilangan dunia. Dunia itu syaratnya bukan ibadah. Dunia itu muamalah. Semakin Anda kerja, semakin Anda dapat, silahkan. Itu kan hukumnya begitu. Sunnatullahi fil kaun. Tapi kalau Anda ingin berkah, ingin damai, ingin selamat, ingin tenang sebelum meninggal, ingin nyaman saat di akhirat, maka jadikan nilai-nilai dan pekerjaan dunia itu sebagai nilai kehidupan akhirat. Bekerjanya sama kok, nggak berubah juga, tetap jadi direktur, tetap berkebun juga, nggak ada yang beda. Ini tetap diminum juga kok, cuma punya nilai akhiratnya. Nah, siapa yang tidak menjaga sholat selama hidupnya, tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, dan tidak dapat jaminan keamanan sampai di hari kiamat, dan dikumpulkan, catat ini, dikumpulkan ia bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Disamakan dengan 3 itu. Anda bayangkan Abu Jahal itu, Anda boleh catat ini ya, bikin status kalau mau. Abu Jahalnya Abu Jahal, statusnya disetarakan oleh Nabi dengan Fir'aun. Kata Nabi, Fir'aun masa kini. Ini yang membuktikan dalil bahwa tadi di awal saya katakan Fir'aun itu bukan menunjuk pada orang, tapi pada gelar yang melekat pada sesuatu yang berpotensi bisa menyimpang. Kata Nabi, Abu Jahal itu Fir'aun masa kini. Tapi Ubay bin Khalaf disetarakan dengan Fir'aun, dengan Qarun dan Haman. Di mana Qarunnya? Dari hartanya. Di mana Fir'aunnya? Dari sifat pemukanya, kedudukannya. Di mana Hamannya? Karena dia merencanakan dengan akalnya bahkan pembunuhan terhadap Nabi. Haman merencanakan dengan otaknya menentang Musa alaihissalam. Qarun mensuplai Fir'aun dengan hartanya. Fir'aun menyimpang dengan kedudukannya. Dikumpulkan 3-tiganya Ubay bin Khalaf. Makanya hati-hati, sholat itu kenapa disebut mencegah dari perbuatan keji dan itu sifat. Jadi kalau antum jadi pejabat, sepanjang antum sholat, antum gak akan keji dan mungkar dengan jabatan antum. Kalau antum kaya dengan harta, tidak akan keji dan mungkar dengan harta antum. Gak akan dipakai zina, gak akan dipakai selingkuh, tidak akan dipakai berbuat pornografi, porno aksi, gak akan dipakai untuk jembatan korupsi. Coba lihat, harta sudah banyak, triliunan masih korupsi juga. Yang sakit ininya, jiwanya. Makanya rumah sakit jiwa harusnya untuk orang-orang seperti itu. Jelas ya? Nah, ini mukaddimah yang saya sampaikan. Ini sudah, tokohnya sudah. Maka untuk menjawab statement-statement ini diturunkanlah kemudian surah ke-82 namanya Al-Infitar, berisi 19 ayat, juga didapatkan 80 kalimat dan 327 huruf di dalamnya. Ini identifikasinya selesai, referensinya sudah saya sebutkan.